Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Momen sakral terjadi dengan memalukan saat Prabowo Subianto berdiri di depan ribuan buruh dan melontarkan pertanyaan yang sederhana, ringan, tidak berbahaya. Program makan bergizi gratis bermanfaat atau tidak? Tanya Prabowo. Dijawablah buruh dengan kompak. Tidak. Nggak ada aba-aba, nggak ada konduktor, tapi jawaban dari nurani para buruh itu sendiri. Setelah video itu viral, tiba-tiba ada yang klarifikasi dengan mengatakan itu yang jawab tidak buruh-buruh yang jomblo alias belum menikah. Ini klarifikasi macam apa kebiasaan di Konoha ini? Kalau udah terdesak asal menguap dan mangap saja. Oke lah, kita terima klarifikasi dari Bapak ini. Kalau yang jawab tidak saat Presiden Prabowo bertanya ke ribuan buruh di hari May Day tersebut adalah para jomblo-jomblo. Disinilah kita diajak berpikir lagi oleh Bapak ini. Apa iya buruh-buruh Indonesia banyakkan jomblo? Atau yang hadir saat itu bersama Presiden hanya jomblo-jomblo. Nah, yang sudah berkeluarga nggak usah ikut, di rumah saja. Atau jangan-jangan pengangguran di Indonesia itu banyakkan dari yang sudah berkeluarga. Nah, kalau benar itu yang disampaikan, tolong dong Pak, kasihan nih yang udah berkeluarga. Siapin dong pekerjaan mereka. Masa yang jomblo-jomblo aja? Mana nih janji 17 juta lapangan pekerjaan? Teman-teman, kalau ada yang tahu datanya bantu komen ya. Setelah video itu viral, dari video terlihat dengan jelas juga bahwa gerakan mulut Bapak ini, waduh. MBG bermanfaat atau tidak? Saat buruh menjawab tidak. Nah, analis dadakan bermunculan. Ada yang bilang ini sinyal penolakan keras terhadap MBG. Dan berdasarkan responden di lapangan, hasil survei spontan, buruh menjawab tidak. Dari klarifikasi tersebut, Andi menyampaikan kalau yang jawab tidak itu para jomblo, nah yang tepuk tangan itu para yang sudah berkeluarga. Artinya negara bertanya soal masa depan keluarga dan gizi anak. Lalu kita lihat lagi videonya, kata Andi, yang tepuk tangan itu yang sudah berkeluarga. Itu tandanya yang setuju. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang. Kami pada video konfederasi melihat, oh ternyata sebagai besar lajang yang tepuk tangan yang sudah berkeluarga. Makin hari makin lucu ya negeri ini. Menarik. Dan menariknya kebijakan publik akhirnya dijelaskan dengan teori entahlah apa namanya. Bayangkan kalau semua pola ini dan jawaban klarifikasi seperti ini dipakai ke semua lini. Ya contohnya harga rumah mahal, yang protes kebanyakan yang nggak punya rumah. Harga bahan pokok naik, yang komentar kebanyakan yang nggak punya duit. Ini narasi apaan? Semua jadi masuk akal selama kita cukup kreatif menjelaskan. Tapi di sisi lain kita juga paham maksudnya memang benar orang yang belum punya anak mungkin belum merasa langsung manfaat program itu. Itu logika dasar, tidak salah.
Yang bikin orang mengenyit itu bukan logikanya, tapi cara klarifikasinya. Ini teknik jilatan seperti apa? Jadi ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Ini cuman momen ketika pertanyaan sudah disiapkan oleh presiden, tapi bertemu dengan jawaban yang spontan dari para buruh tersebut. Dan mungkin ini juga potret kecil realita yang sebenarnya. Banyak masyarakat Indonesia menolak MBG. Di satu sisi, negara bicara ambisius soal gizi anak. Di sisi lain, warganya masih mikir gaji bulan ini cukup atau enggak. Akhirnya klarifikasi sudah disampaikan, tapi selaku rakyat, kok saya merasa dihina sehina-hinanya, direndah serendah-rendahnya oleh klarifikasi Bapak ini. Bagi saya, satu hal yang menggantung bukan soal setuju atau tidak setuju, bukti soal rasa kecil yang susah untuk saya jelaskan. Mirisnya lagi, kenapa kok jomblo disalah-salahkan? Miris ya nasib jomblo. Udah nggak punya pasangan, selalu disalah-salahkan. Udah gitu aja. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.